Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab 1 tentang teks berita. Anak-anakku, di teks berita yang akan kita pelajari pertama adalah KD 3.1. 3.1 itu berarti pengetahuan. Kemudian dipasangkan dengan KD 4.1. Pada KD 3.1 ini kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca dan didengar. Berarti kalian harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian indikator yang bisa kita peroleh dari 3.1, yang pertama menemukan unsur-unsur teks berita. Kemudian yang kedua, menentukan unsur-unsur teks berita. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan unsur-unsur teks berita yang dibaca dan didengar. Kemudian pasangannya 4.1 itu berarti keterampilan. Pada KD 4.1 kompetensi dasarnya adalah menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Berarti kalian harus bisa menyimpulkan. Kemudian indikator yang bisa kita peroleh yang pertama adalah mengidentifikasi pokok-pokok isi berita. Kalian harus bisa mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, menguraikan pokok-pokok isi berita. Kemudian yang ketiga, menemukan simpulan isi teks berita. Kemudian yang keempat, menanggapi teks berita yang dibaca, didengar dengan memperhatikan aspek-aspek teks berita. Kemudian lanjut ya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari KD 3.1 dan 4.1. Yang pertama, siswa mampu menemukan unsur-unsur teks berita. Berarti kalian harus bisa menemukan unsur-unsur teks berita. Kemudian yang kedua, siswa mampu menentukan unsur-unsur teks berita. Kalian harus bisa menentukan unsur-unsur mana teks berita tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur teks berita. Kalian harus bisa menjelaskannya. Kemudian yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi pokok-pokok isi berita. Kalian harus bisa mengidentifikasinya. Mana pokok-pokok berita tersebut. Kemudian yang kelima, siswa mampu menguraikan isi pokok-pokok berita tersebut. Kemudian yang keenam, siswa mampu menemukan simpulan isi teks berita tersebut. Kalian harus bisa menemukan kesimpulannya. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menanggapi teks berita tersebut. Kalian harus bisa menanggapinya. Jadi di teks berita 3.1 dan 4.1, 7 poin ini harus kalian kuasai. Kalian harus semangat dan harus bisa menguasai. Kemudian lanjut. Di sini ada ciri-ciri kebahasaan teks berita. Ada contoh teks berita nanti. Kemudian teks berita itu mempunyai sifat terkini, dipercaya, aktual itu berarti terkini, diterima di masyarakat, jelas kalimatnya sederhana dan segera disampaikan. Kemudian apa itu teks berita? Pengertian dari teks berita. Berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Berarti sudah terjadi atau sedang terjadi. Berarti kalau sudah terjadi itu berarti berita itu harus fakta sesuai dengan kenyataan. Kemudian unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur berita adalah hal yang harus ada dalam berita. Jadi harus ada dalam berita. Jika unsur-unsur ini tidak terdapat,
maka berita tersebut akan menjadi berita yang rancu dan tidak bisa diterima masyarakat dengan baik. Unsur-unsur berita itu dikenal dengan 5W1H atau bisa juga disebut adik Simba. Apa itu 5W1H dan adik Simba? Itu ada rumusnya 5W1H atau adik Simba. Yang pertama adalah apa atau what bahasa Inggrisnya. Kemudian who atau siapa. Kemudian how atau bagaimana. Kemudian why atau mengapa. Kemudian where atau di mana. Kemudian when atau kapan. Ini urutannya yang bagus adalah siapa, kemudian kapan, kemudian apa dulu ya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kita jelaskan satu persatu. Unsur berita what atau apa. Unsur ini meliputi apa saja yang terkandung dalam berita. Unsur what dalam berita biasanya pembahasan mengenai peristiwa apa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tengah kalangan masyarakat. Kebenarannya dapat dibuktikan sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Apa itu berarti apa yang sedang terjadi di sini? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Misalnya kecelakaan lalu lintas. Peristiwa apa yang sedang terjadi? Misalnya peresmian bendungan. Kemudian who atau siapa. Unsur who meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita tersebut, yaitu siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan tersebut. Orang-orang yang terlibat dalam berita harus disebutkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Who itu siapa? Misalnya, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Misalnya jawabannya Pak Ketua RT dan beberapa tetangga. Siapa korbannya? 5 orang meninggal dan 3 terluka. Jadi dari 5W1H ini dibuat pertanyaan dan jawaban yang ada di dalam teks berita. Kemudian where atau di mana. When dulu ya, when atau kapan. Kalau kapan itu berarti menunjuk waktu. Adalah kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga berita menjadi mudah dimengerti dan diterima masyarakat. Sekarang kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Pada tanggal 5 Januari 2021 misalnya. Kapan peristiwa tersebut terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Jadi kalau kapan itu dalam teks berita biasanya menunjuk waktu. Kemudian where, di mana. Where adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi. Berita harus memuat lokasi kejadian sehingga berita menjadi jelas dan dapat dengan mudah dipahami. Tadi sudah ada peristiwa, kemudian sudah ada siapa atau orangnya, kemudian kapan terjadinya atau waktu, berarti kemudian di mana peristiwa itu terjadi. Di pelabuhan penyeberangan Merak. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Jalan Kaliurang misalnya seperti itu. Kemudian unsur berita yang keempat adalah why, mengapa. Unsur why merupakan bagian yang menjelaskan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Unsur ini biasanya meliputi alasan dan latar belakang masalah atau peristiwa yang diberitakan. Yang dijelaskan di bagian ini adalah mengapa peristiwa itu bisa terjadi, kemudian dijelaskan secara runtut dan mudah dipahami. Contohnya di sini, mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21
sampai 25 November. Atau dalam kecelakaan, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena sopir mengantuk sehingga mobil terguling, seperti itu. Jadi kapan, mengapa itu berarti sebabnya. Kemudian unsur berita yang terakhir, how. Unsur terakhir ini adalah memuat bagaimana peristiwa itu terjadi. Biasanya pada bagian ini dijelaskan secara kronologis mengenai bagaimana kejadian peristiwa itu terjadi. Di sini pertanyaannya, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean di pintu masuk kapal. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam unsur berita itu ada 5: apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contohnya seperti ini. Peristiwa apa yang terjadi? Kecelakaan di Jalan Kaliurang. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Seorang pelajar dan ibu rumah tangga. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Jalan Kaliurang, kilometer 17. Kapan peristiwa itu terjadi? Sabtu 7 November 2015. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi disebabkan karena ibu yang menyeberang jalan tapi tidak memperhatikan kendaraan atau lalu lintas. Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Proses terjadinya ketika seorang ibu mau menyeberang karena tidak memperhatikan lalu lintas. Pada saat itu ada pelajar yang melaju dengan kencang sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Jadi seperti itu anak-anak. Terima kasih. Untuk LK dan tugasnya bisa kita simak lagi di WA Group atau Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.